Saya Aisyah Prowia. Saya Regina Wulandari. Saya Andika Sukmayu. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai kepemimpinan pendidikan di dalam matkul pengelolaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Sebelum masuk ke dalam pengertian kepemimpinan pendidikan, tentunya teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih makna dari kepemimpinan? Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang baik. Sedangkan, kepemimpinan pendidikan adalah suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajarannya agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam menjalankan roda kepemimpinan, seseorang pemimpin harus memiliki fungsi. Yang pertama ada sebagai instruktur. Sebagai pemimpin dalam sebuah kepemimpinan, maka seseorang harus mampu menginstruksikan masyarakatnya sebagai pengarah dan sebagai pengambil keputusan dalam sebuah musyawarah sesuai dengan hasil yang telah disepakati bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua ada sebagai konsultatif. Fungsi pemimpin sebagai konsultan adalah pemimpin mendengarkan berbagai masukan dari bawahannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Kemudian pemimpin ini menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, maka pemimpin harus berkonsultasi dengan masyarakat. Konsultasi ini bisa dilakukan dengan terbatas yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, dan orang tersebut dianggap memiliki informasi dan ide-ide yang bagus dan tepat dalam menetapkan keputusan. Seorang pemimpin juga dapat melakukannya secara luas untuk menyempurnakan berbagai keputusan yang telah diambil sebelumnya agar hasil yang diharapkan dapat diterima dan didapat dukungan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga ada sebagai pengendali. Pemimpin mengendalikan bawahannya secara terarah yang bertujuan untuk mensejahterakan dan mencapai tujuan rakyat. Dalam masalah ini, pemimpin berfungsi sebagai pembimbing, pengarah, pengawas agar terhindarnya berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, sebagai untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan kegiatan yang saling menunjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan pendidikan. Teori-teori yang menjelaskan munculnya pendidikan adalah yang pertama, teori genetis menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Seseorang ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Nah, yang kedua, teori sosial lawan teori genetis menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Tidak terlahir begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Nah, yang ketiga, teori ekologis atau sintetis muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu, menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan dan ekologi. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan pendidikan. Gaya kepemimpinan ialah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam upaya mempengaruhi bawahannya, di mana dalam kepemimpinan ini dapat dikembangkan dari beragam cara, baik dengan melalui pembelajaran yang didapatkan, peniruan atau sebuah imitasi, pendidikan dan pelatihan, serta melalui pengalamannya. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoritatif atau visioner. Gaya ini memberikan suatu inspirasi kepada anggotanya dan mampu memberikan gerakan terhadap anggota dalam menuju tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan otoritatif ini dibutuhkan nilai empati yang tinggi guna pemenuhan aspek dalam menemukan jalan mencapai tujuannya. Yang
kedua, gaya kepemimpinan coaching leader. Gaya kepemimpinan ini ialah gaya yang menghubungkan suatu tujuan pribadi seseorang dengan tujuan organisasi. Pemimpin yang menggunakan gaya ini sangat berempati dan lebih memfokuskan terhadap proses pengembangan orang lain dalam menuju kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan afilisasi. Gaya yang diberikan ialah dengan mempromosikan keharmonisan dan orkestrasi pada suatu organisasi. Dari gaya ini, seseorang mampu menghubungkan anggota yang lainnya untuk bersama-sama dalam mendorong inklusi serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Fokus yang dijalankannya lebih pada pengkolaborasian. Pemimpin yang menggunakan gaya ini secara selektif mencari masukan dari anggotanya dan lebih berfokuskan pada mendengarkan daripada mengarahkan. Yang kelima, yaitu gaya kepemimpinan pioneering leader. Fokus yang tertuju dari kepemimpinan ini ialah fokus terhadap kinerja dan pencapaian tujuan. Adanya suatu keunggulan dalam anggota sudah menjadi salah satu bentuk pengharapan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Gaya ini baiknya digunakan ketika seorang pemimpin membutuhkan hasil yang berkualitas tinggi dengan secara tepat. Keenam, gaya kepemimpinan koersif atau memerintah. Gaya kepemimpinan ini menggunakan pendekatan kepemimpinan yang otokratis, di mana gaya ini sering bergantung pada perintah, adanya ancaman hukuman, serta kontrol yang kuat. Nah, itu tadi 6 gaya kepemimpinan pendidikan. Baik, materi selanjutnya ialah dimensi kepemimpinan pendidikan. Dimensi kepemimpinan pendidikan mencerminkan berbagai aspek yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dalam dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkembang. Secara logis, kepemimpinan pendidikan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia, visi strategis, pengambilan keputusan, dan penciptaan budaya akademik yang positif. Baik, kita akan masuk ke dalam jenis dimensi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, yaitu dimensi visi dan misi. Dimensi visi dan misi ini sangat penting dalam kepemimpinan pendidikan, yang mana seorang pemimpin harus mampu menetapkan tujuan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Hal ini mencerminkan kepemimpinan transformasional, di mana seorang pemimpin dapat mampu menginspirasi dan mengarahkan tenaga pendidik serta peserta didik menuju perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu dimensi kepemimpinan instruksional, menekankan peran pemimpin dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini mencakup pengembangan kurikulum, metode pengajaran yang inovatif, serta evaluasi kinerja guru dan siswa untuk memastikan tercapainya hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, dimensi manajerial dan administrasi, mencerminkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya sekolah, termasuk keuangan, fasilitas, dan tenaga kerja. Logikanya, tanpa manajemen yang baik, visi pendidikan tidak akan bisa diwujudkan serta efektif. Yang keempat, yaitu dimensi kepemimpinan etis dan moral, mengacu pada tanggung jawab seorang pemimpin dalam menciptakan budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai moral, kejujuran, dan integritas. Ini penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif dan penuh rasa hormat. Yang terakhir, ada dimensi kepemimpinan kolaboratif, yang mana menekankan pentingnya kerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Sinergi ini memastikan bahwa setiap aspek pendidikan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sudut pandang logis, kepemimpinan pendidikan yang efektif harus mampu menyeimbangkan berbagai dimensi ini agar sekolah atau institusi pendidikan dapat berfungsi secara optimal. Setiap dimensi saling berkaitan dan membentuk sistem kepemimpinan yang dinamis dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari dimensi kepemimpinan pendidikan yang dapat kita pelajari. Selanjutnya ialah tantangan kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun tantangan kepemimpinan dalam pendidikan ialah yang pertama, perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sering berubah menuntut pemimpin untuk selalu update dan mampu menyesuaikan strategi lembaga dengan kebijakan terbaru. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya anggaran fasilitas dan tenaga kerja menjadi tantangan dalam implementasi manajemen pendidikan yang efektif. Adaptasi terhadap teknologi menjadi tantangan yang ketiga, yaitu transformasi digital memaksa pemimpin
mengintegrasikan teknologi dan proses pembelajaran dan manajemen yang memerlukan kompetensi digital yang memadai. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan analitis. Pemimpin dituntut memiliki keterampilan interpersonal yang baik untuk membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta kemampuan analitis untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kepemimpinan pendidikan. Dari tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan, maka perlu ada solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Solusinya ialah pemimpin pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan, mencari alternatif pendanaan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, adaptasi teknologi dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemanfaatan platform digital. Selain itu, keterampilan sosial dan analitis perlu ditingkatkan dengan komunikasi efektif dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, itulah cara mengatasi dari tantangan-tantangan kepemimpinan pendidikan yang ada saat ini.